Di sini terlihat ya apa yang diungkapkan oleh Koni Bakri pada saat lalu ya, dari 37 dokumen ya. Bahkan Koni Bakri menyebut ada pengkhianat dan penyusup, dan ternyata kalau kita lihat pernyataan Andi Wijayanto ini sudah ada indikasinya, yaitu Andi Wijayanto membongkar terkait pertemuan antara dirinya dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan suara PDIP akan turun. Nah, apakah indikasinya sudah jauh-jauh hari ya, pada saat sebelum Pilpres dilaksanakan? Apakah ini juga termasuk upaya untuk menghancurkan PDIP ya? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Berarti benar ya apa yang diucapkan Pak Mahfud MD pada saat lalu, yaitu cap terkait anak haram konstitusi yang melekat ke Gibran itu akan selama-lamanya. Nah, ketika tuntutan Purnawirawan TNI menuntut Gibran untuk diganti, bahkan juga ditanggapi oleh Andi Wijayanto. Nah, Andi Wijayanto pada saat lalu yang menyebut setidaknya yaitu ada pernyataan Jokowi terkait kamu hebat mengalahkan saya. Dan bahkan pada saat lalu Andi Wijayanto juga mengungkapkan ya, ucapan dari Pak Jokowi, PDIP suaranya turun, Pak Prabowo akan menjadi presiden, dan PSI akan masuk di parlemen. Pada saat lalu memang menjadi ramai sekali ya diperbincangkan terkait ucapan Andi Wijayanto ini. Dan saat ini ketika ada tuntutan Purnawirawan TNI terkait Gibran diganti dan lain sebagainya, Andi Wijayanto pun menyebut ada dua kemungkinan. Dan yang pertama menurut saya juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari sini ya, Andi menilai terdapat dua kemungkinan mengapa usulan itu muncul. Pertama, katanya terkait dengan keabsahan proses Gibran maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 yang lalu. Apakah yang nanti digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, kata Andi ditemui wartawan. Nah, saya langsung teringat dengan ucapan Pak Mahfud MD. Ucapan Pak Mahfud MD pada saat lalu mengatakan, yaitu anak haram konstitusi akan melekat pada Gibran seumur hidupnya. Nah, apakah demikian? Dan kalau ada Purnawirawan TNI yang menuntut Gibran diganti dan lain sebagainya, Andi Wijayanto bahkan menyebut ada dua kemungkinan. Yang pertama, menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan Gibran, dan yang kedua, melalui kebijakan-kebijakan Gibran terkait evaluasi kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi ada evaluasi, dan yang pertama adalah terkait yaitu menggugat keabsahan di Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Gibran dan lain sebagainya. Nah, memang ini sangat mengejutkan sekali ya, dan saat ini juga menjadi topik yang hangat ya terkait Gibran diganti. Bahkan banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Tentunya yang tidak sependapat itu ya kita tidak tahu ya. Kalau saya pribadi sih, menurut saya sangat sulit sekali ya, dan menurut saya untuk mengganti Gibran itu ya pada pemilu 2029. Ya, saat ini kita nikmati sajalah, yaitu Gibran sebagai wakil presiden, kebijakan-kebijakan apa yang diambil ya kita harus menerima, karena memang ada 58% masyarakat Indonesia yang memilih Gibran dan Pak Prabowo. Jadi kita harus menerima lah. Menurut saya untuk diganti ya pada Pilpres 2029, dan semoga saja Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK yang sekarang semoga saja berada di jalur trek yang benar ya, tidak berjalan miring dan lain sebagainya, karena Mahkamah Konstitusi seharusnya dijaga betul ya, dijaga betul supaya tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu sangat terasa sekali, sangat terasa banget di mana Anwar Usman sebagai paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi, memutuskan minimal usia capres dan cawapres bisa 40 tahun dengan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya, dan akhirnya Gibran maju. Nah, itu menurut saya juga bentuk nepotisme dan lain sebagainya. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari oposisi cerdas. Purnawirawan TNI tuntut penggantian Wapres Andi Wijayanto menarik dan harus dikaji. Nah, dari sini dikomentari oleh Miss Raze, usut juga ijazah Gibran Fufafa memenuhi syarat Nyapres
2024 kemarin laksanakan ya. Ternyata ada 332 purnawirawan TNI tuntut Prabowo lengserkan Gibran. Kalian setuju ya? Seperti itulah. Ya pastinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju lah. Nah, bahkan pada saat lalu, tepatnya pada 10 Februari, bahkan Pak Jokowi sesumbar, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Apakah saat ini bisa kalah beneran ya Pak Jokowi ketika sudah purna tugas tidak menjabat sebagai presiden, dan bahkan saat ini juga masyarakat mulai lantang menyuarakan seperti halnya penggantian Gibran, dan bahkan juga menuntut setidaknya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, dan bahkan saat ini digugat di pengadilan Surakarta dan lain sebagainya. Apakah saat ini Pak Jokowi memang benar-benar terpojok dan kalah? Ya, kita lihat saja lah. Yang jelas pada saat lalu menurut Andi Wijayanto, Pak Jokowi itu memberikan pernyataan kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Nah, mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto membongkar isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi 2 hari sebelum Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden Cawapres. Dalam dialog di Political Show Podcast yang ditayangkan di YouTube CNN Indonesia, Rifana Pratiwi membawa acara menanyakan kebenaran kabar Andi Wijayanto dipanggil Jokowi sebelum deklarasi Gibran. Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua ini nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai Cawapres, ujar Rifana. Andi Wijayanto membenarkan adanya pertemuan itu. Ia mengatakan ada 3 poin yang disampaikan Jokowi saat itu. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen, nomor 3 suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi mengatakan kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya, tutur Andi. Menurut Andi, dirinya tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi mengenai Prabowo menang dan PSI masuk parlemen. Namun yang membuat Andi Wijayanto tidak terima adalah pernyataan Jokowi yang akan membuat suara PDIP turun. Di titik itulah Andi mengambil keputusan berbeda jalan dengan Jokowi. Jadi di sini terlihat ya apa yang diungkapkan oleh Koni Bakri pada saat lalu ya, dari 37 dokumen ya. Bahkan Koni Bakri menyebut ada pengkhianat dan penyusup, dan ternyata kalau kita lihat pernyataan Andi Wijayanto ini sudah ada indikasinya, yaitu Andi Wijayanto membongkar terkait pertemuan antara dirinya dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan suara PDIP akan turun. Nah, apakah indikasinya sudah jauh-jauh hari ya, pada saat sebelum Pilpres dilaksanakan, bahkan Pak Jokowi menyebut suara PDIP akan turun. Apakah ini juga termasuk upaya untuk menghancurkan PDIP ya? Kalau kita lihat pada pilkada yang lalu, wow, sangat bos sekali. Siapa yang didukung oleh PDIP itu pastinya akan dilawan Pak Jokowi lah. Nah, apakah memang demikian ya, rencana penghancuran PDIP itu memang benar-benar nyata ya, dan bahkan menyebut ada pengkhianat dan penyusup. Wow, kayaknya memang benar sih kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Andi Wijayanto ya. Pada saat lalu Pak Jokowi bahkan menyebut PDIP suaranya akan turun, dan bahkan akhirnya Andi Wijayanto memutuskan untuk berseberang jalan. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat milenial seperti apa. Yang jelas ini memang ada korelasinya ya antara ke-37 dokumen dan ungkapan dari Andi Wijayanto pada saat bertemu dengan Pak Jokowi.